Halo guys, David sini dan akhirnya datang juga iPhone 12 dan iPhone 12 Pro. Saya udah tunggu-tunggu banget. Datangnya agak lama dari biasanya ya. Biasanya itu kalau di Singapura udah jual, 2-3 hari kemudian barangnya udah bisa dipegang. Tapi kali ini harus nunggu semingguan soalnya HP-nya kan mau didaftarin di Bea Cukai dulu, bayar pajak biar sinyalnya aman. Gak masalah, itu aturan yang bagus. Oh ya, kedua iPhone 12 ini dipinjemin oleh Greenfield Store di Tokopedia ya. Mereka gercep banget buat hadirin iPhone 12 sama 12 Pro. Varian warnanya pun apapun ada, dan versi memori yang berapapun juga lengkap. Link pembeliannya udah saya taruh di bawah kalau Anda minat buat beli iPhone 12 dan iPhone 12 Pro. Thank you banget buat Greenfield Store yang udah mau minjemin barang hot ke sini. Padahal kalau mereka mau jual juga pasti langsung laku sih, soalnya ini banyak yang minat. Ya intinya link tokonya udah saya taruh di bawah lah. Selain link ke Greenfield Store, saya juga ada ngasih link lain buat promo menarik dari Tokopedia buat pulsa, paket data, dan pasca bayar. Linknya tinggal diklik aja, terus pencet tombol ingatkan saya supaya nggak ketinggalan diskon hingga 70% setiap Jumat jam 12 siang. Jangan sampai kelewat, main tuh promo pulsa, semuanya butuh. Sip, sekarang kita langsung mulai aja. Pas saya dikirimin kedua boxnya ini, kan dia masukinnya ke bungkusan gitu ya, ditumpuk. Saya kirain kurirnya ada nilai iPhone gitu loh, soalnya pas dipegang kok bungkusnya kecil banget, kayak isinya cuma ada satu doang. Tapi saya baru ingat kalau iPhone 12 kali ini memang ukuran kotaknya udah dikecilin, tapi ya nggak nyangka aja kecilnya kayak kecil banget gitu. Kayak kalau misalnya kita bandingin ya, ini kalau kita gabungin terus kita bandingin sama satu kardus iPhone 11 itu semuanya ketutupan. Kalau kita buka baru kelihatan ada dua iPhone 12. Jadi ya kerasa banget. Awalnya saya kirain lihat gambarnya nggak bakal sejauh itu. Entah bakal jadi tren baru atau enggak buat HP-HP Android ke depannya atau gimana ya, kita lihat nanti. Tapi kemungkinan Android bakal pakai yang ginian juga sih. Ya soalnya sistem kayak gini menang banyak, bisa kirim banyak. Kalau dari desain kotaknya sendiri tetap sama ya, dia tetap nunjukin penampakan depan HP-nya kayak gimana. Kalau yang iPhone 12 dia kotaknya warna putih, kalau iPhone 12 Pro dia kotaknya warna hitam. Sekarang kita mulai unboxing yang iPhone 12 aja. Ini masih agak aneh saya pegang kayak gini. Ini serasa lagi megang buku novel atau buku apa gitu. Tipisnya tuh tipis banget. Jadi di sini ada tulisan iPhone doang. Terus di bagian atasnya sini ada wallpapernya, waktu itu juga ditunjukin pas Apple nge-reveal poster launching ini. Di sini ada tulisan iPhone juga, ada logo Apple dan ada logo Apple lagi. Sini ada Greenfield-nya gitu ya. Terus tapi ini udah dibuka karena waktu itu pasti harus didaftarin email, jadi ya kayak gini lah. Terus di sini ada tulisan variannya iPhone 12 warna black dan variannya 64GB. Jadi kalau buat iPhone variannya memang paling kecil tuh 64GB, namanya juga dipinjemin jadi ya nggak masalah. Review juga kalau memori itu lebih ke penggunaan panjang lah, kalau sampai ke performa itu nggak ngaruh sama sekali. Ada 3 varian setahu saya, ada yang 64, ada yang 128 sama 256 atau 512 ya? 256 harusnya ya? 256 harusnya ya, cek tuh. Apple Singapura ini gunanya ada iPad sini bukan gaya-gayaan doang. Ini sekalian fact check. Yap, yang paling tinggi itu 256GB dan ada 5 varian warna, yang putih, hitam, sama RGB, red, green, blue. Jadi silakan dipilih aja. Kalau yang ini kita dipinjeminnya yang varian warna hitam punya. Jadi di sini kita bisa ngarep kalau memang nggak ada charger lagi, kepala charger lagi di sini ya, nggak ada selipan apa-apa, ada cutout kameranya doang. Terus di sini, keren loh. Coba kita bandingin sama iPhone 4. Hitamnya mirip-mirip, tapi yang iPhone 4 sedikit lebih gelap ya. Ini saya pinjem bentar buat taruh ya pajangan lah, soalnya saya pengen nostalgia lagi karena iPhone 12 kali ini kembali ke bentuk desain yang dia pakai sisi yang rata kayak gini. Nggak kayak iPhone 11 kemarin yang dia pakai lengkungan. Di sini di video ini kita bakal banyak ngebahas bentuknya karena kalau review itu buat video ke depan ya. Kesan pertama aja lah buat have fun ngelihat iPhone baru. Kalau iPhone lama itu dia dibuat ngelengkung gini, kalau iPhone baru dia udah pakai flat edges istilahnya, yang sisinya rata gitu. Terus dia pakai bahan aluminium yang doff gitu, jadi pantulannya kerasa lebih gentle, lebih subtle, lebih sopan gitu. Kalau di bagian belakang baru dia pakai kaca yang pantulannya lumayan kerasa, sampai sidik jari pun udah nempel-nempel di bagian sini. Kalau kamera belakang dia pakai 2 kamera, masih sama ada flash plus
mikrofonnya. Terus di sini di sisi-sisinya kita bakal ngeliatin tombol buat mute, buat do not disturb, ada tombol volume, ada SIM tray. Terus di bagian atas ada garis antena. Terus di sebelah kiri, tadi saya bilang kiri atau kanan ya, di sebelah kanan ini ada tombol power, dan di bagian bawah ada port lightning plus 2 speaker. Jadi kita langsung pil aja. Oh, di sini dia ada keterangan juga kalau ini tempatnya cas, terus ini tombol power, ini tombol volume, dan ini tombol do not disturb. Oke. Nggak pakai. Iya, kalau kemarin-kemarin dia pakainya plastik gitu. Kalau di sini kita coba hidupin dulu karena saya bener-bener pengen ngeliat bagian bezelnya. Soalnya iPhone 11, iPhone 12 ini diklaim Apple kayak belasan, kayak 11% lebih enteng, terus berapa persen lebih ringan, dan berapa persen lebih layarnya lebih luas juga kalau dibandingin sama iPhone 11. Karena bezel yang ada di iPhone 12 ini dia lebih tipis, kerasa nggak nih? Kalau misalnya kita coba buka yang warna putih. Oke, ini bekas pencarian saya, entah kenapa lagi nyari soy milk gitu. Di sini bezelnya kerasa lebih tipis, jelas banget. Di iPhone 11 ini bezelnya kerasa tegas, kalau di sini dia kayak udah langsing banget. Dan kalau dilihat dari bentuk HP-nya sendiri, si iPhone 12 nih juga kelihatan sedikit lebih kecil daripada yang 11. Jadi iPhone 12 nih bisa dibilang menang banyak lah. Kalau misalnya kita taruh kayak gini, dia masih ada sisa nggak ya? Nah, kayak gini. Yap, dia masih ada sedikit sisa di bagian sini. Mungkin sekitar 2 mili doang. Jadi layar dapat lebih gede, tapi bodinya lebih compact. Dan ya, layarnya juga lebih kuat sih, itu nggak ada hubungannya sama ukuran, tapi kaca yang dipakai di sini kata Apple 4 kali lebih kuat buat nahan jatuh daripada si iPhone 11. Mungkin suatu saat bakal kita bandingin kan. Sekarang kita lanjut ke iPhone 12 aja, karena kalau soal OS dan lain-lain itu bakal kita bahas di video review aja. Ini nggak banyak yang beda sih harusnya. Oh ya, di sini mungkin lupa lagi kayak kemarin iPad, tapi ini video ini tayang duluan. Jadi di sini di dalam kotak ini kita nggak bakal dapetin kepala charger, Anda pasti udah tahu. Tapi kita bakal dapetin kabel Lightning, Type-C to Lightning doang. Jadi entah kenapa nggak Type-C to Type-C. Terus di sini ada buku petunjuk atau kertas petunjuk yang juga didiskon ternyata. Oke, segini doang. Biasanya kan panjang kayak, coba kita lihat kalau iPhone 11 kan dapatnya gini nih. Kalau ini kita dapat setengahnya doang, bukan tebelnya doang, tapi panjangnya juga sampai didiskon jadi setengah gitu. Di sini isinya ada, ini ada SIM ejector, stiker Apple-nya dapat 1 doang. Waduh, ini buat yang seneng ngoleksi stiker Apple harus beli lebih banyak biar bisa dapat lebih banyak juga. Biasanya kan kalau di iPhone 11 kita dapatnya 2, kali ini dapatnya 1 doang. Ya oke lah. Sekarang kita lanjut ke iPhone 12 Pro. Ini kotaknya dibikin lebih premium gitu mungkin, kayak lebih misterius, lebih mahal lah. Ini wallpapernya juga beda ya. Kotaknya dibikin warna hitam, dan kita dipinjemin untungnya dapat yang Pacific Blue punya. Ini warna yang paling ditunggu orang, katanya ini warna yang paling keren, warna yang baru juga. Dan pas saya lihat di websitenya Apple, foto dari iPhone 12 Pro ini kayak mewah banget. Sisinya tuh mengkilat banget. Jadi kita coba lihat, kita coba unbox dulu. Di sini ada keterangan iPhone 12 Pro Pacific Blue dan memori internalnya 128GB, karena buat versi Pro 128GB itu udah yang paling rendah. Habis itu 256, 512 sama ada 1 tera ya. Di sini kita, kayaknya lebih mantap ini. Nah, kok nggak enak gitu. Nah, Oke, warna Pacific Blue. Sininya pun bagian pinggirnya pun kayak dibikin mengkilat gitu, kayak pengen menggoda banget di bagian sisi-sisinya tuh. Bikin ini warna Pacific Blue. Masih kayak ada ya rasa-rasa iPhone 11, iPhone 12 lah. Ini warna yang ngehits kemarin, ini warna green apa gitu, udah lupa, udah setahun lalu. Ini pokoknya warna yang tahun lalu ngehits, warna yang hijau. Sekarang giliran ini yang ngehits. Ini iPhone 11 Pro, ini iPhone 12 Pro. Kalau dilihat dari ukurannya sama-sama aja. Dari cutout-nya ada tambahan 1, ada LiDAR, sisanya sih sama aja. Tapi kemampuan ngerekamnya lebih bagus, nanti bakal kita tes juga. Padahal yang iPhone 11 Pro udah bagus banget tuh. Terus,
Buset, ini emang kilat banget loh. Ya ini foto yang di Apple nggak bohong sih, bener-bener kilauannya beda banget. Jadi kalau misalnya ini juga jauh lebih enteng. Pas saya angkat, ini lebih enteng. Terus kalau kita bandingin, ini kayak lebih doff. Mungkin bakal ada yang lebih seneng sama iPhone 12, tapi yang iPhone 12 Pro sekali lihat juga, wah mewah ya. Kalau kita bandingin sama ini, kilauannya mungkin karena bentuknya juga rata, jadi kilauannya tuh lebih kerasa lagi. Kita peel dulu bagiannya. Ini sama aja kalau tombol dan tombol volumenya. Jadi mungkin ya kita bakal diajak bernostalgia lagi sama bentuk side edges gini. Saya juga lebih seneng sih kadang. Soalnya bentuk iPhone favorit saya sampai sekarang tuh iPhone 4, iPhone 5, iPhone 5s karena mungkin karena ada faktor kecilnya juga, kayak pegang gini enak banget. Cuma dia pakai sisinya gini bikin nostalgia juga. Di sini ada SIM tray, ada tombol power biasa, volume, sini ada tombol power. Di atas ada garis antena dan di bawah ada port lightning. Anehnya yang saya agak bingung, entah saya yang lupa atau apa, di luar kayaknya di sini ada portnya lagi yang kata orang itu antena buat 5G. Harusnya ini udah dukung 5G juga. Coba kita bagian belakangnya. Ya ini udah dukung 5G sih. LTE 5G sub 6 GHz. Di sini ada ketulis, jadi ini jelas udah dukung 5G. Kayaknya Apple bakal malu-maluin banget kalau misalnya ada negara yang nggak kebagian 5G. Soalnya pas mereka launching kan 5G is apa, Bal? Lu fanboynya? is getting real ya? Is apa gitu? Yang pasti kayak nge-hype-hypein 5G padahal Android dari dulu udah ada. Kabelnya tetap sama aja, mau versi yang Pro atau enggak. Terus di sini juga stikernya juga kita nggak dapat lebih, cuma dikasih 1 biji stiker Apple doang. Ya Apple tambah mahal. Oke, jadi di sini kita coba setting-setting yang Pro aja ya. Kalau yang 12 ya sama aja lah. Sip, jadi ini adalah penampilan paling awal dari iPhone 12 Pro. Ini nggak asing sih, soalnya kan iPhone berapapun dia pakainya iOS 14 pasti udah yang baru. Kalau di sini belum ada widgetnya, ini masih bener-bener fresh. Kalau dibandingin sama iPhone 11, entah kenapa saya kayak galau sih, ini mending ini atau ini. Kalau secara model ya, soalnya iPhone 11 setelah saya pegang-pegang, bandingin iPhone 11 tuh lebih enak dipegang karena pinggirnya tuh melengkung. Terus ya ini kelihatan lebih kaku sih, walaupun saya mungkin kalau udah pakai seminggu bakal seneng, tapi lihatlah nanti itu bahas di video review aja. Jadi gitu aja dulu. Oh, tes kamera bentar dah, tes kamera bentar. Soalnya kalau ngebahas isi iPhone itu nggak ada yang bisa dibahas, sama-sama aja kayak iPhone 11, iPhone SE, iPhone 8. Hebatnya iPhone ya gitu, nggak ada kayak bedanya sama iPhone sebelumnya. Jadi kalau pengen beli iPhone cuma pengen software baru ya mungkin baru kenal iPhone. Oke, ini bagusnya di perekaman. Nanti ya bakal punya banyak waktu lah. Ada apa istilahnya Dolby Vision ya? HDR 4K. Buset. Sip, jadi gitu aja unboxing buat iPhone 12 dan iPhone 12 Pro. Like kalau anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Entah kayak ya layarnya lebih gede sih, tapi kayaknya ini udah pas banget ya. LiDAR buat ngukur rumah kali ya LiDARnya.